Manajemen konstruksi. Peningkatan kapasitas TFL TPS 3R. Definisi atau pengertian manajemen konstruksi. Definisi atau pengertian manajemen proyek konstruksi. Tujuan manajemen konstruksi: mengatur pelaksanaan pembangunan sedemikian rupa sehingga diperoleh hasil optimal sesuai dengan persyaratan teknis dan administratif. Dalam rangka pencapaian hasil ini selalu diusahakan pelaksanaan quality control, time control, cost control. Fungsi manajemen konstruksi: perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, penempatan orang atau staffing, pengarahan atau directing, pengawasan atau controlling. Perencanaan atau planning menentukan apa yang harus dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Ini menyangkut pada pengambilan keputusan terhadap beberapa pilihan-pilihan yang berkaitan pada proses pembuatan konstruksi. Pengorganisasian atau organizing menetapkan jenis-jenis kegiatan yang perlu dilakukan, gunanya agar tugas atau kegiatan-kegiatan tadi lebih mudah ditangani oleh bawahannya. Penempatan orang atau staffing, pengembangan dan penempatan orang-orang yang tepat di dalam jenis-jenis pekerjaan yang sudah direncanakan awalnya. Pengarahan atau directing, fungsi ini menyangkut pembinaan motivasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan untuk pelaksanaan tugas yang sesuai perencanaan. Pengawasan atau controlling, untuk menjamin bahwa perencanaan bisa diwujudkan secara pasti, proses kontrol pada dasarnya selalu memuat unsur perencanaan yang diterapkan, analisa atas deviasi atau penyimpangan yang terjadi, dan menentukan langkah-langkah yang perlu untuk dikoreksi. Tahapan pelaksanaan pembangunan konstruksi TPS 3R. Tahap persiapan konstruksi, tahap pelaksanaan konstruksi, pengendalian dan pengawasan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Kontrol biaya, kontrol waktu, kontrol mutu pelaksanaan. Tahapan persiapan konstruksi. 1. Berupa dokumen, yaitu gambar rencana dan gambar kerja, spesifikasi teknis dan prosedur kerja, rencana anggaran biaya, jadwal pelaksanaan konstruksi atau time schedule. 2. Berbentuk fisik, yaitu jalan kerja, air dan listrik kerja, gudang material, kantor lapangan, tenaga kerja. Tahapan pelaksanaan konstruksi bangunan, pekerjaan persiapan, pembersihan, pengukuran dan pematokan, pembuatan direksi kit dan gudang material, pembersihan lahan, jalan kerja, air dan listrik kerja, mobilisasi alat dan material, pekerjaan tanah dan pondasi, pemasangan boplank, galian pondasi, pasir uruk dan batu kosong atau unstamping, pasangan batu, pondasi setempat atau footplate, urukan kembali. Pekerjaan struktur, slope, kolom, balok atau ring bulk. Pekerjaan pasangan, pasangan bata atau batako atau hebel, plesteran, acian. Pekerjaan atap, kuda-kuda, rangka atap, penutup atap, talang. Pekerjaan kusen, pintu dan jendela, kusen seperti kayu atau aluminium, daun pintu seperti kayu atau aluminium, kaca atau ram kawat, kunci-kunci.
pekerjaan finishing, pengecatan. Tahapan konstruksi pengolahan sampah, instalasi pengolahan sampah, pekerjaan elektrikal, pekerjaan sanitair, pengadaan alat atau mesin. Perlu diperhatikan, penyediaan tenaga kerja diutamakan masyarakat pengguna, tukang atau pekerja sesuai dengan jenis pekerjaan, disiapkan sesuai dengan kebutuhan, diberikan pelatihan atau pengarahan kerja, penyediaan material, sesuaikan dengan jadwal pelaksanaan, perhatikan kondisi keuangan, perhatikan kapasitas gudang, perhatikan cara penyimpanan. Penyediaan alat kerja disiapkan sesuai dengan kebutuhan, perhatikan kapasitas alat. Ukuran atau dimensi, menggunakan acuan atau bopleng atau begisting, kontrol ukuran atau dimensi, kontrol elevasi atau waterpass. Prosedur kerja, material atau bahan sesuai kebutuhan, perhatikan kualitas material, jangan asal murah, perhatikan komposisi campuran atau adukan, adukan pasangan, beton sesuai prosedur kerja yang baku, perhatikan kerapihan hasil pekerjaan. Pengawasan dan pengendalian, mutu, biaya, waktu. Pengendalian mutu adalah mengendalikan jalannya pelaksanaan kegiatan konstruksi agar mendapatkan mutu yang baik dan sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam rencana. Alat pengendali mutu konstruksi yang harus dikuasai oleh pengawas pekerjaan adalah sebagai berikut. Spesifikasi teknis, pabrikan, RKS, metode pelaksanaan, pabrikan, RKS, gambar kerja, hasil tes bahan dari laboratorium, apabila diperlukan, standar SNI. Pengendalian waktu. Lamanya waktu penyelesaian kegiatan konstruksi berpengaruh besar dengan pertambahan biaya pelaksanaan konstruksi secara keseluruhan. Keterlambatan kegiatan konstruksi TPS 3R akan menyebabkan keterlambatan proses selanjutnya, yaitu serah terima dan pemanfaatan TPS 3R dalam melayani pengelolaan sampah rumah tangga. Maka dari itu dibutuhkan laporan progres harian, mingguan, bulanan untuk melaporkan hasil pekerjaan dan waktu penyelesaian untuk setiap item pekerjaan konstruksi. Kemudian dibandingkan dengan waktu penyelesaian rencana agar waktu penyelesaian dapat terkontrol setiap periodenya. Alat pengendali waktu adalah kurva S. Pengendalian biaya. Tujuan pengendalian biaya konstruksi agar biaya konstruksi sesuai dengan rencana sehingga mencukupi pembiayaan seluruh kegiatan konstruksi. Mendapat hasil konstruksi yang optimal sesuai dengan ketersediaan anggaran. Menghindari penyimpangan penggunaan dana. Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Untuk melindungi dan menjamin keselamatan dalam melaksanakan pekerjaannya, para pekerja wajib memakai alat pelindung diri. Selain untuk keselamatan dirinya, juga untuk keselamatan orang lain yang berada di tempat kerja. Mekanisme penerapan SOP pencegahan COVID-19 dalam pelaksanaan konstruksi IBM bidang sanitasi. Mekanisme penerapan Standard Operating Procedure atau SOP untuk mencegah COVID-19 pada tahap pelaksanaan konstruksi berlaku untuk semua pihak yang terlibat dalam program, khususnya pada pelaksanaan pekerjaan di lapangan tanpa terkecuali. SOP penerapan pencegahan COVID-19 yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Cek kondisi kesehatan pekerja maupun pihak yang terlibat sebelum dan yang akan meninggalkan lokasi konstruksi.
Apabila terdapat gejala batuk, bersin dan radang disertai dengan sesak nafas, segera konsultasikan ke dokter atau rumah sakit. Cek suhu tubuh pekerja maupun pihak yang terlibat. Suhu tubuh sampai dengan 37,3 diperbolehkan untuk terlibat dalam proses pelaksanaan konstruksi. Pembatasan jarak dan jumlah pekerja di lokasi konstruksi. Menyiapkan sarana dan prasarana cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun cuci tangan. Seluruh pekerja dan yang terlibat di lokasi konstruksi selalu dihimbau untuk rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Membersihkan diri dengan menyemprotkan disinfektan ke pakaian, sepatu atau alas kaki sebelum masuk dan meninggalkan lokasi konstruksi. Perlengkapan APD wajib digunakan saat berada di lokasi kegiatan. Untuk pelaksanaan kegiatan peribadatan, masing-masing wajib membawa perlengkapan sendiri.